Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu wali santri yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua sudah bisa meluangkan waktu untuk bergabung dan mengikuti kegiatan pertemuan wali santri secara virtual ya. Ini mungkin baru pertama dan kejadian dan terjadi mungkin pertama kali karena masa pandemi. Ibu-ibu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, tapi sebelumnya saya berharap panjenengan tetap sabar, ikhlas dalam mendidik anak-anak panjenengan, karena mungkin anak-anak saat ini mungkin tergolong termasuk anak-anak yang paling hebat, karena mereka ditakdirkan untuk bisa mengikuti setiap kewajiban mereka, yaitu belajar baik di formal maupun non formal mengaji ini pada masa pandemi. Mereka termasuk anak-anak pilihan Bapak Ibu, jadi panjenengan tidak usah memarahi. Kalau bisa panjenengan sering-sering untuk memberikan apresiasi biar mereka bisa berprestasi dan berpotensi yang sangat baik itu. Karena kebanyakan dari orang tua sekarang kan sudah menjabat tugas tambahannya sebagai guru sekolah, pendamping guru sekolah, dan juga pendamping guru ngaji. Jadi ekstra sabar lagi. Dan orang tua sekarang, panjenengan ini juga termasuk orang tua yang hebat. Orang tua yang hebat karena tetap bisa melayani anak-anak panjenengan walaupun pada masa sulit saat ini. Dan guru-guru juga, guru-guru formal, kemudian guru-guru ngaji juga termasuk guru-guru yang hebat juga, karena mereka mampu untuk tetap memberikan pelayanan walaupun dalam situasi kondisi saat ini, untuk menjadikan anak-anak panjenengan generasi emas yang mana tetap beraktivitas sehingga mereka tidak harus berdiam diri di rumah, akan tetapi selalu melakukan aktivitas baik di kegiatan formal maupun non formal seperti ngaji saat ini. Bapak Ibu, sudah 8 bulan, kurang lebih 8 bulan ya, TPQ Darul Arifin ini memberikan pelayanan kepada anak-anak panjenengan. Ini khusus di jilid 6 sama Al-Quran. Kemarin jilid-jilid yang lain sudah saya agendakan. Ini terakhir pertemuan virtual dengan wali kelas wali santri jilid 6 sama Al-Quran. Alhamdulillah, dari sekian banyak santri yang mengikuti, kurang lebih ada 8 wali santri. Alhamdulillah, ini sudah termasuk cukup bagus. Daripada kemarin ada beberapa wali santri yang mengikuti. Memang saya maklumi jamnya juga benturan dengan jam sibuk-sibuknya, terutama ibu-ibu yang di rumah. Kemudian di TPQ Darul Arifin tetap mengadakan pelayanan ibu mengaji tiap hari di daring dengan metode daring ya, tetap dipantau dengan ustadzanya, wali kelasnya masing-masing. Nah, ini menjadi salah satu pemikiran saya selaku pendamping kepala di TPQ Darul Arifin, bagaimana caranya ini bisa berjalan supaya setiap atau semua santri TPQ Darul Arifin itu bisa merasakan, bisa mengaji semua walaupun pada masa pandemi saat ini. Karena yang sering saya lihat kenyataannya banyak anak-anak unik yang daerah sekitar sini itu mereka mungkin kendalanya HP-nya dipakai orang tuanya, kemudian kuotanya juga habis, kemudian kendala benturan dengan banyaknya tugas sekolah, itu yang mengakibatkan anak-anak tidak mengaji. Takutnya kalau mereka lapor mengaji, yang dikhawatirkan itu nanti bacaan yang sudah mereka alami, jilid-jilid yang sudah mereka pernah baca itu dengan lamanya tidak dibaca, maka bacaan mereka pada saat mengaji awal itu akan menjadi rusak. Karena mengaji itu seperti hanya pisau, kalau nggak biasa, kalau dibaca terus, insya Allah semakin tajam, bahkan bisa hafal. Makanya TPQ Darul Arifin kemarin sempat memberikan solusi kepada Bapak Ibu atau Bapak Ibu wali santri, karena ada sebagian dari informasi yang masuk ke saya dari keinginan wali santri supaya kalau bisa diadakan tatap muka. Nah, ini juga saya benar-benar mempertimbangkan karena
situasi kondisi saat ini juga seperti ini, masih belum betul-betul normal ya. Jadi saya berpikir gimana caranya supaya bagi wali santri yang merasa keberatan karena kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak bisa sampai membeli kuota, banyak mengeluarkan kuota, pengeluaran ekonomi semakin banyak, itu bisa tetap mengaji. Kita sudah memikirkan beberapa cara, akhirnya kemarin sempat kita adakan polling ya Bapak Ibu. Alhamdulillah dari 245 santri yang saat ini yang terdaftar di TPQ itu, hampir 80% orang tua wali santri itu menyetujui apabila TPQ itu mengadakan pembelajaran tatap muka, tapi dengan teknik atau dengan metode mengaji kemudian pulang. Dan tidak kalah pentingnya, harus tetap memperhatikan protokol kesehatan, minimal pakai masker, karena kemarin kita sudah mencoba untuk memberikan kesempatan kepada santri-santri yang berada di wilayah luar Manukan Nyoso untuk bisa mengaji tatap muka. Ini kenapa kok di luar Manukan wilayah Manukan Nyoso yang diperbolehkan tatap muka? Karena kalau dari dalam Manukan Nyoso itu kemungkinan jumlah santri yang mengaji di TPQ itu lebih banyak. Makanya kita ambil yang kita coba untuk sementara yang dari luar wilayah Manukan Nyoso, kita berikan kesempatan untuk bisa mengaji tatap muka dengan syarat harus diantar orang tuanya atau yang mewakili. Kemudian untuk proses pembelajarannya mengaji kemudian pulang dan memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker ya, karena ini tetap antisipasi kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Ibu-ibu. Nah, kemudian Ibu-ibu, yang namanya orang tua kan pasti khawatir ya, panjenengan anak-anak panjenengan kalau di formal itu otomatis waktu durasi untuk pembelajaran kan sangat panjang. Ada yang setengah hari, ada juga yang full day. Itu juga sangat riskan sekali, sangat khawatir sekali. Tapi di TPQ Darul Arifin itu tidak membutuhkan waktu yang banyak. Artinya kalau anak-anak selama ini masih pembelajaran daring itu kurang maksimal. Beda dengan langsung tatap muka dengan gurunya. Ini juga salah satu alasan supaya saya itu memberikan pelayanan kepada anak-anak panjenengan semua bisa mengaji tatap muka, yaitu tadi dengan konsep dengan cara mengaji kemudian langsung pulang. Ini menjadikan salah satu semangat buat anak panjenengan, karena sudah sekian lama ya, kurang lebih 7 bulanan tidak ketemu di kelas TPQ Darul Arifin. Jadi seperti itu. Dan Bapak Ibu, yang namanya orang tua juga khawatir, tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan. Insya Allah nanti anak-anak panjenengan juga akan bisa untuk tetap mengaji tatap muka dan juga bisa menerapkan protokol kesehatan. Konsekuensinya Bapak Ibu, kalau memang panjenengan bisa memberikan izin, bisa menyetujui anak-anak panjenengan mengikuti pembelajaran tatap muka di Masjid TPQ Darul Arifin, itu insya Allah ustadz-ustadznya siap untuk melayani. Oke. Dan itu nanti rencana ini yang gabung ini saja yang tahu, monggo. Kalau memang anak-anak panjenengan sudah dikiranya pengen lebih baik tatap muka, kami selaku pengurus TPQ Darul Arifin melayani dengan sepenuh hati, artinya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan supaya anak-anak panjenengan bisa mengaji tatap muka di masjid. Dengan syarat itu tadi nggih, diantar orang tua atau yang mewakili, kemudian memakai masker, memakai visel. Sebagian anak-anak sudah dibagikan visel, yang lainnya ada juga yang belum karena stok TPQ habis. Jadi kalau punya visel ya dipakai sendiri. Seperti itu. Untuk pembelajarannya rencananya itu
mulai tanggal 16 minggu depan hari Senin itu insya Allah dari pengurus TPK Darul Falihin ini membuka pembelajaran tatap muka bagi yang orang tuanya memberikan izin, tidak ada paksaan. Sekali lagi Bu, TPK Darul Falihin tidak mewajibkan untuk mengaji tatap muka, tapi kalau panjenengan mengizinkan dengan protokol kesehatan, monggo kita siap melayani anak-anak panjenengan pada saat mengaji. Oke, sekali lagi TPK Darul Falihin tidak mewajibkan Bapak Ibu. Panjenengan yang bisa mengetahui kondisinya saat ini, monggo. Oke. Kalau memang anak-anak panjenengan sekiranya masih khawatir untuk tatap muka dan menginginkan untuk pembelajaran secara daring online, insya Allah Ustadz TPK Darul Falihin juga siap untuk mengikuti pembelajaran secara daring khusus untuk anak yang tidak bisa mengaji tatap muka. Jadi kita berharap semua santri TPK Darul Falihin itu bisa mengaji tanpa terkecuali. Jadi ada dua, monggo kalau anak-anak panjenengan mau mengaji tatap muka, TPK siap dengan syarat seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian kalau anak-anak panjenengan atau panjenengan masih masih khawatir, TPK Darul Falihin juga melayani untuk pembelajaran daring. Itu nanti untuk yang daring, waktunya mungkin setelah pembelajaran tatap muka. Jadi anak-anak panjenengan yang ikut daring itu nanti menyesuaikan waktu ustadz-ustadzanya. Kalau ustadz-ustadzanya selesai mengajar tatap muka, baru nanti melayani anak-anak panjenengan. Yaitu waktunya mungkin setelah sholat maghrib. Biasanya kalau kita melaksanakan pembelajaran tatap muka itu dimulai pukul 4 yang sebelumnya, 4 sampai 5 maksimal. Tapi untuk Senin besok, untuk waktu kita ajukan biar tidak terjadi banyak pengumpulan anak. Makanya anak setelah mengaji diperbolehkan untuk langsung pulang dan wajib harus pulang. Orang tua yang mengantar ya harus anaknya dipeseni, kalau memang tidak bisa mengantar sampai selesai, anaknya dipeseni supaya setelah mengaji langsung pulang. Itu Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Saya ulangi lagi, mungkin ada sebagian yang masuk barusan ya. Jadi saya ulangi lagi, insya Allah program TPG untuk memulai kelas tatap muka insya Allah dimulai hari Senin depan. Itu berlangsung selama 4 hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, 4 hari. Kemudian hari Jumatnya tetap ada pembelajaran, cuma hanya materi-materi yang akan disampaikan lewat daring oleh wali kelasnya masing-masing. Itu tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ini pembelajaran tatap muka ini tidak wajib Bapak Ibu, tidak wajib. Kalau panjenengan kerso, panjenengan mengizinkan ya, tidak khawatir dengan memperhatikan protokol kesehatan, monggo anaknya bisa dipersilakan untuk mengaji tatap muka dengan syarat berangkatnya diantar, mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, kemudian setelah mengaji langsung pulang. Karena nanti durasi mengajinya agak dipersingkat. Anak datang, doa, mengaji, kemudian langsung pulang. Seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini salah satu solusi yang bisa kami berikan kepada panjenengan selaku orang tua wali santri ya, yang sudah mempercayai anaknya diamanahkan di TPK Darul Falihin saat ini. Mudah-mudahan harapan kita semuanya mudah-mudahan untuk pandemi COVID-19 ini segera hilang dan diangkat oleh Allah, sehingga nanti anak-anak panjenengan bisa melaksanakan pembelajaran efektif seperti biasa sedia kala. Seperti itu Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan.
Ini mungkin yang mengetahui panjenengan yang sudah bergabung. Untuk wali santri yang masih belum mengetahui, anaknya mungkin masih belum mengetahui infonya, ya nanti panjenengan kalau percaya bisa diinformasikan. Kalau memang tidak, khusus anak panjenengan deh, monggo anak panjenengan saja. Tapi kalau yang sudah daring, ingin tatap muka, ya monggo. Kalau ingin daring terus ya juga saya persilakan. Seperti itu Bapak Ibu wali santri, monggo mungkin ada sedikit waktu, mungkin ada masukan atau pendapat dari Bapak Ibu wali santri jilid 6 dan Al-Quran, monggo kita bisa sharing, kita bisa koordinasikan di sini, karena saya berharap panjenengan bisa bersinergi ya dengan Bapak Ibu guru, karena itu upaya supaya anak-anak panjenengan itu hubungan silaturahminya itu tetap lancar. Kita harus bersinergi sama-sama untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang saya sampaikan ini sebagai mengingatkan saja kepada diri saya pribadi dan panjenengan semua, bahwasanya cara mendidik anak menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karamallahu wajhah ya, itu ada beberapa tahap. Jadi anak umur 1 sampai 7 tahun itu kalau bisa kita beri pelayanan seperti raja. Anak umur 1 sampai 7 tahun itu ya kita ini seperti raja, karena mereka belum tahu apa-apa. Kita harus banyak mengalah. Insya Allah dari situ nanti potensi atau bakat yang timbul dari anak tersebut akan kelihatan. Kita tahu anak itu berapa banyak untuk menguasai atau potensi yang ada ya, dalam diri anak tersebut. Umur 1 sampai 7 tahun itu kita perilakukan anak kita sebagai raja. Kemudian tahap yang kedua 7 sampai 14 tahun, 21 tahun, 7 sampai 21 tahun itu kita berlakukan anak kita sebagai tawanan. Tawanan itu artinya ya panjenengan harus bisa benar-benar menjaga, benar-benar bisa memberikan contoh yang baik, sehingga anak-anak tersebut bisa mencontoh perilaku panjenengan yang baik-baik. Umur 7 sampai 14 tahun ini yang anaknya SMP, karena masa-masa SMP ini masa-masa yang benar-benar butuh perhatian khusus ya. Jadi kita perlakukan anak-anak kita seperti tahanan. Kemudian umur 14 sampai 21 itu anak-anak sudah menginjak dewasa. Kita perlakukan anak-anak kita sebagai sahabat atau kawan, karena mereka butuh perhatian yang sangat lebih dari kita, supaya mereka bisa menemukan jati dirinya masing-masing. Seperti itu cara dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam mendidik anak. Seperti itu Bapak Ibu, monggo kalau ada saran monggo silakan bisa diungkapkan di sini Bapak Ibu terkait tentang pembelajaran tatap muka di TPQ Darul-Falihkin, dan ini sifatnya tidak wajib nggih. TPQ Darul-Falihkin tetap melayani. Kalau anak-anak panjenengan sekali lagi masih khawatir nggih, monggo tetap melaksanakan pembelajaran daring. Kira-kira itu yang bisa sampaikan. Ada yang dipertanyakan atau saran Bapak Ibu, monggo. Sinten? Nggih, waalaikumsalam. Ibu Aulia. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Benar. Oh gitu. Biar tidak terjadi penumpukan
Anak-anak yang datangnya awal itu mungkin mm-mm. Oke, begini Ibu, sampun. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu, Bapak Ibu, apa itu untuk kapasitas kemampuan Ustadz Ustadzah yang ada di TPQ Darul Falihin itu tidak harus jilid 1 harus mengajar jilid 1, Bapak. Kita sudah beberapa kali mengikuti pelatihan semuanya. Itu pelatihan Anahdia ya. Itu Ustadz Ustadzah TPQ semuanya wajib dan bisa untuk menguasai tiap-tiap jilid mulai dari jilid 1 sampai Al-Quran. Jadi ustadz-ustadzanya itu insya Allah walaupun ustadzanya jilid 1 mengajar anak jilid 6 atau jilid 2 mengajar Al-Quran, insya Allah kemampuan dari ustadz-ustadzah TPQ Darul Falihin ini bisa menghandle semuanya dan mampu karena kita semuanya bersama-sama dalam setiap tahunnya itu mengikuti pelatihan atau studi banding langsung ke pusatnya Tulungagung. Jadi kemampuannya insya Allah sama. Mereka bisa, ustadz-ustadzanya bisa dan mampu untuk mengajar walaupun bukan anaknya masing-masing. Jadi tidak apa-apa. Seperti itu Ibu Aulia. Bisa. Benar. Benar. Nggih. Untuk saat ini kondisinya kan seperti ini, Mam. Jadi lebih kita fleksibelkan. Insya Allah nanti di depannya jilid 1 itu ada jilid ustadzah jilid 3. Monggo di situ. Kalau memang ada luang kosong di jilid 2, monggo bisa. Yang penting tidak terjadi penumpukan santri. Nggih. Matur nuwun, bagus sekali. Nggih. Mungkin Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang dipertanyakan. Alhamdulillah ada 12 wali santri yang mengikuti pertemuan secara virtual ini. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya pertegas lagi, saya ulangi lagi. TPQ Darul Falihin tujuannya memberikan pelayanan terhadap anak-anak panjenengan supaya mereka tetap bisa mengaji. Walaupun dalam situasi kondisi saat ini pandemi, anak-anak panjenengan harus bagaimana caranya tetap bisa mengaji. Oleh karena itu TPQ Darul Falihin juga mulai membuka pembelajaran tatap muka. Ini sifatnya tidak wajib Bapak Ibu, tidak wajib sekali lagi. Kalau panjenengan sudah merasa tidak khawatir, artinya tetap memperhatikan protokol kesehatan, melihat anak-anak panjenengan sekarang sudah mulai jenuh dan lain sebagainya. Monggo, biar anak panjenengan tidak jenuh, Ustadz TPQ akan memberikan pelayanan untuk mengaji tatap muka dengan syarat diantar orang tuanya memakai masker, mematuhi protokol kesehatan, kemudian proses pembelajarannya durasinya agak dipersingkat, mengaji kemudian langsung pulang. Seperti itu, sifatnya tidak wajib Bapak Ibu. Untuk orang tua wali santri yang masih khawatir dengan kondisi saat ini, TPQ Darul Falihin juga melayani juga untuk pembelajaran secara daring online. Monggo, nanti waktunya menyesuaikan setelah wali kelas tiap-tiap jilid memberikan pelayanan kepada santri yang mengikuti pembelajaran tatap muka. Ini boleh diikuti oleh santri di dalam wilayah Manuan Yoso dan di luar wilayah Manuan Yoso. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan virus COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah, segera musnah, segera hilang. Harapan kita akan seperti itu, sehingga nanti anak-anak panjenengan bisa mengikuti pembelajaran mengaji maupun di sekolah efektif lagi seperti sedia kala. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang ditanyakan,
Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada panjenengan, orang tua yang hebat, orang tua pilihan yang mana dituntut untuk mengawasi mendidik anaknya saat ini selama masa pandemi ini di rumah, menggantikan figur seorang guru. Mudah-mudahan amal ibadah panjenengan semua dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang soleh, sebagai investasi kelak di akhirat, dan anak-anak panjenengan dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, amin ya robbal alamin. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Tidak terlalu panjang, mohon maaf atas kesalahan saya. Terima kasih atas perhatiannya sudah bergabung. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.